Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sahabat channel Santri Polos dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang barokah, umur yang barokah, anak-anak yang soleh solehah, selamat Amin. dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saudara-saudaraku yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, kali ini kita akan mendengarkan pengajian Gus Baha. Seperti biasanya, langsung saja kita dengarkan secara lebih detail. Imam Bukhari sebelum ngarang kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari itu sudah sering ngarang. Yang paling terkenal adalah Al-Adabul Mufrad, juga Qadaya Sahabah. Dan karena Nabi itu figur sentral, problemnya figur sentral itu sering dicatut, dan akhirnya beberapa riwayat dari Nabi itu banyak yang maudhu'ah, banyak yang palsu, banyak yang hoax, sekarang banyak yang kuat. Sudah palsu diatasnamakan Rasulullah SAW. Padahal Nabi sering ngancam di bab ini, dan serius sekali. Serius artinya orang yang meriwayatkan dari saya kemudian dia bohong, falyatabawa maq'adahu minan. Kemudian kata Imam Bukhari, saya tidak punya guru kecuali mensyaratkan al-luqi wal mu'asyarah. Al-luqi itu ketemu langsung, wal mu'asyarah itu ya muamalah. Sehingga dari sekian tradisi Imam Bukhari yang dikenang banyak orang, biasanya Ki Jawa mencontohkan itu ayam. Ya agak bohong tapi bohong yang baik. Katanya ada seorang guru manggil ayam, mau dikasih makan. Setelah ayamnya dekat, dipegang. Kata Imam Bukhari, orang ini bohong sama ayam, berarti enggak sikoh. Betulnya di kitab-kitab itu contohnya khimar. Di Jawa dimodifikasi jadi apa? Ayam. Jadi Kiai Jawa itu memang ahli modifikasi. Tapi itu penting karena wakhina aujaba Rasulullah matalan zakat tamr. Itu Imam Syafi'i juga ngenti zakat al-qut. Wahina tasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidinar atau bidirham. Orang kita mengganti apa? Taman. Bahwa itu tetap sunat sedekah bil fulus karena sama-sama apa? Taman, sama-sama apa? Begitu seterusnya. Terus Imam Bukhari ngarang kitab itu sampai 3 kali. Bukhari itu diteliti sampai 3 kali. Problemnya adalah ketika Imam Bukhari sudah menguasai qadaya sahabat itu jangan sampai ada kerancuan. Misalnya Abu Hurairah aslama badal hijrah. Jangan sampai ini orang meriwayatkan peristiwa qoblal hijrah. Nanti kelihatan itu tidak valid. Makanya ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan Mi'raj dibanding sahabat yang lain, itu tanpa ngurangi hormat. Hadits Aisyah matruk. Karena Sayyidah Aisyah bilang Nabi itu usriya biruhih. Semua sahabat bilang usriya biruhih wa jasad. Kenapa? Karena ketika peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah saat itu belum menjadi. Jadi hal-hal seperti itu dikuatkan oleh selain sikoh adalah syahidul kisah. Apa syahidul kisah? Maka dalam hal-hal yang tertentu, sahabat sekali bersiapapun, misalnya riwayatu Jabir, atau riwayatu Abdullah bin Mas'ud, atau riwayatnya siapa, ini yang dimenangkan yang syahidul kisah. Ya, yang dimenangkan adalah yang syahidul apa? Misalnya ada kelompok tertentu yang dahuna aliyan fauqa manzilati. Apapun hebatnya Sayyidina Ali itu tentu tidak sevalid Abu Bakar ketika cerita hijrah. Karena yang nyewa
Abdullah bin Uraiqid ya Abu Bakar, yang melibatkan asma dzatin nitaq au yuqalu laha dzatun nitaqan. Itu juga siapa? Abu Bakar. Tentu lebih valid. Tapi peristiwa keluarnya Nabi dari kamar, yang Ali menggantikan posisi tidurnya, supaya yadhunnu Quraisyun atau yadhunnu kufaru Quraisyun anan Nabi masih tidur di situ. Yang paling valid siapa? Ya riwayatnya Sayyidina Ali, karena beliau syahidul qissah. Begitu juga peristiwa Sayyidina Utsman. Ketika ishtara bi'ra rumah, Madinah itu enggak punya air yang segar. Yang beli siapa? Sayyidina Utsman. Yaitu ishtara bi'ra rumah. Sayyidina Umar juga sama. Islam itu, awal-awal Islam itu, yang Islam itu orang-orang yang berakhlak karimah. Musuhnya preman-preman. Makanya orang berakhlak itu ya jangan merasa paling benar. Islam terus gila-gila itu ya problem. Makanya Nabi ketika melihat Umar itu bulat di pasar Ukat, pokoknya bulat. Nabi matur gini, ya Allah, kalau yang Islam seperti ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak doakan orang yang sopan, doakan yang tukang gelut. Tenan, Allahumma aizal Islam bi Umar. Ketika aslama Umar, itu bukan sekedar Islam. Rumahnya ata baba Abi Jahal, wa ata baba kata wa kata. Terus haddada Aba Jahlin. Kalau kamu menyakiti Rasulullah menghadapi saya Umar sudah Islam. Dan itu yang dibutuhkan saat itu. Makanya kalau jenengan preman, nanti tak bina jadi preman yang baik. Jadi makanya Islam itu harus dikelola. Makanya Wali Songo itu hebat, semuanya soleh. Tapi punya kecakapan bilisani kaum itu ya era Kalijogo. Sehingga gambaran-gambaran di Wali Songo itu yang tidak seragam Wali Songo itu hanya Sunan Kalijogo. Karena dengan seragam bilisani kaum itu diharapkan lebih fleksibel ketika dakwah. Paham ya? Nah, Imam Bukhari itu orang yang paling tahu betul hadis ini diriwayatkan siapa atau statusnya syahidul qissah apa enggak. Hal huwa rawa anin nabi biwasitotin amla, itu tahu betul. Sehingga ketika tidak terkonfirmasi, itu sampai safara rajulun min Makkah ila Misra di hadisin wahid. Karena yang syahidul qissah sekarang sakana Misra. Orang yang menyaksikan hadis itu adalah sakana apa? Makanya di bab hadis babu rihlah li hadisin wahid. Nah, begitu juga kenapa kemudian Qubbatul Islam itu akhirnya di Irak. Ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, waktu via fil Madinah, kalau istilahnya ala hadis intaqala ila rafiqil a'la, itu semua itu apa tuh ya? Ketika Rasulullah SAW itu sakanal Madinah, dan semua tradisi Nabi itu berbasis apa? Madinah. Apa yang terjadi? Era Imam Malik, ya Imam Malik itu muridnya Imam Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangi sekian orang-orang yang talaqqa min Rasulillah. Itu kata Imam Malik, mikyal ya mikyalu ahlil Madinah, mizan ya mizanu ahlil Madinah. Semuanya ahlul Madinah. Tapi gara-gara Sayyidina Ali itu protes. Ya protes, tahu protes. Orang-orang yang sholat di Makkah itu paling nyari fadhailu sholat di Makkah. Yang sholat di Madinah juga cari fadhailu sholat di Madinah. Tapi tidak ada nasrul Islam. Maka beliau itu intaqala ilal Kufah. Itu disalahkan hampir semua sahabat. Karena Nabi kalau muji Madinah begitu. Kayak apa Madinah? Muhajiru Rasulillah, Madinatu Rasulillah. Tapi berkahnya Sayyidina Ali pindah Kufah dan diikuti kayak Abdullah bin Mas'ud dan beberapa akabirus sahabat. Akhirnya as-sahhus sanad fil qiraah itu sanadu Asim. Fa inna Asiman akhadha an Abdurrahman As-Sulami wa akhadha Abdurrahman As-Sulami an akabiri sahabah min bainihim Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib. Karena ilmu ini sudah pindah Kufah dan Basrah, itu kalau ada khilaf nahwu
itu bukan ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah, tapi ikhtilaful Kufah wal Basrah. Sampai ketua wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan orang Madinah tapi orang Baghdad. Begitu juga ketika Imam Syafi'i ngaji, itu bukan ngaji di Mekah Madinah. Pas itu yang menjadi kubatul Islam adalah apa? Baghdad. Jika ilmu itu ya sudah. Terus rawi terbaik Sayyidina Ali adalah Syekh Hasan Basri. Makanya di Indonesia kondang orang-orang yang intisab Hasan Basri karena ini Hasan Basri itu murid topnya siapa? Sayyidina. Maksud saya cerita di sini, kalau sekarang ada ngaji Bukhari di Lebo itu ya ada bid'ah gitu. Karena pernah peralihan dari Madinah ke mana? Kufah, dan Kufah itu saking hebatnya sampai menjadi punjer, jadi kubah, sehingga ikhtilaf fi nahwi wa sorfi itu ikhtilaf ahli Kufah wa ahli Basrah. Saya beri contoh ya, dalam ini Gus Ali ini teman bapak saya, makanya berhak ngundang saya. Kalau kamu haram, orang Kufah itu sebetulnya ajam, wa kumma minal biladil ajamiyah. Tapi berkahnya talaki musyafahah sama Sayyidina Ali Abdul bin Mas'ud, itu bahasa Kufah itu mirip bahasa Quraisy, bukan sekedar bahasa Arab tapi mirip bahasa apa? Quraisy. Nafi' ini qari'un makkiyun, Imam Nafi' itu qari'un madaniyun, Ibnu Katsir itu qari'un makkiyun. Tapi cara baca Quran itu mirip orang-orang Bani Tamim. Misalnya begini, Anda pasti setuju, karena tidak punya alasan tidak setuju. Tidak setuju itu kan butuh kapasitas yang mirip-mirip. Yang maknanya seimbang itu adalah mahmus lam, kafa ayat fa'u kuf'an. Harusnya qiraah masyhurah itu walam yakullahu kuf'an ahad bil hamzah. Dan rata-rata qiraah sab'ah bacanya, qiraah sab'ah bacanya walam yakullahu kuf'an ahad, bukan kufuan. Tapi orang Quraisy itu yubaddilunal hamzata wawan ba'da dhammi, sehingga kufuan menjadi kufuan. Maka suatu saat, ini bukti bahwa lisanu ahlil Kufah atau lisanul Imam Asim itu mirip lisanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fasahah. Nanti ini juga kaitannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang Uzbek, tapi karena sering meriwayatkan hadis Rasulullah itu, beliau itu yatakallamu bil lughatil fusha. Bahkan walam yakhtar illa minal alfat illa afsahha. Dia tidak memilih alfat illa afsahha, paling fasih. Karena tajarub, karena seringnya talaki dengan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terbukti. Suatu saat Nabi itu diundang orang ya agak bedui. Ya Nabi Allah. Nabi tertawa-tawa, meskipun ini hadis dhaif, Nabi tertawa-tawa, ana Quraisyun, qul ya Nabi Allah. Logikanya itu bener hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Misalnya Nabi itu orang yang menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Yaqul wa ta'ala li rasulih nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim amma yatasaalun anin naba'il azim. Semuanya itu pakai hamzah. Tapi ketika sudah ya Nabi Allah, enggak ya Nabi Allah tapi pakai apa? Ya. Sebab itu qiraatun Nafi' yang beliau orang Madinah tetap saja baca wan nabiin, bukan wan nabiin tapi apa? Wan nabi. Maksudnya ini nyeritakan Mbah Maimun, masih keluarganya Gus Ali Mbah Maimun. Makanya Mbah Maimun itu sering bilang, gue sing seneng gak? Tetep ono wong Jawa alim, tetep ono wong Uzbek alim, wong Faris alim. Mergo pangeran ora trimo nak ora terbukti illa kafatal linnas. Hadaddin likafatin nas. Maka tidak boleh yang alim hanya orang Arab dan Madinah. Wong Lebo oleh yang alim. Dan ketok kafatal linnas. Fa innal Ghazaliyah min tus ajami. Wasibawah min Faris ya ajam. Karena Allah ingin menunjukkan hadaddin likafatin nas.
Mulane pantese ana wong Jawa sing alim. Kebenaran ra kowe ngono. Dadi iki rada musibah. Mulane donga pangeran dirayu. Ya Allah innaka qulta wa qaulukal haq ngene illa tafatal linnas wa ana minan nas la minal hayawan. Jadi Allah ingin membuktikan coba marji'un nas fit tafsir itu mimbenihim al-Qurtubi wa min ahli Andalus. Andalus itu Spanyol tapi gak pernah main sepak bola. Ahlul lughatil Arabiyyah. Siapa dia? Ibnu Malik al-Andalusi, ya kan? Imam Sibawah pers itu dawe Mbah Mun misdaqu dzalika qaulu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatal. Wahakada al-an sahibul jami' as-sahih dua min ahli Bukhari la min ahli Makkah wala min ahli. Ya tentu kita hormat Mekah Madinah itu faqul bilad kulliha, tentu kita sepakat karena Mekah tentu sudah punya sekian ulama, Madinah punya Imam Malik punya sekian-sekian. Tapi orang yang di Sidoarjo sendiri tidak usah kecil hati ya, tidak usah kecil apa? Hati donga mawon ya Allah innaka qulta wa qaulukal haq wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Terus muni wa ana minan la minal ayo. Ya, jadi ini supaya tambah senang. Kemudian nih yang terakhir, tradisi kiai Jawa itu kalau sanad muttasil kemudian musalsal itu dihafalkan secara masif karena sudah menjadi amalun nas. Nah, di sini saya contohkan hadis yang sebetulnya di kitab Bukhari itu seringnya itu riwayatnya dulu kalimatani habibatani ilar rahman saqilatani fil mizan khafifatani alal lisan. Riwayat yang untuk menutup Bukhari itu hadis itu. Tapi saya kasihan kiai-kiai yang apalannya itu kadung kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Tapi saya pastikan memang di Bukhari ada dua riwayat itu. Kebetulan kiai-kiai itu ngapalkannya satu. Ada yang tak tanya Gus Ali, kenapa kamu hafal satu? Gus saya ini kiai polsek, apa polsek? Pol salam tempe 50.000. Jadi rugi kalau saya hafal sebanyak jenengan karena jenengan kan kiai besar, paling tidak 50.000. Wah, sembrono. Artinya gini, yang kiai-kiai polsek monggo lah hafalannya satu, tapi yang kiai-kiai besar tolong hafalannya ditambah gitu. Karena kadang-kadang kiai itu ya kembarangan. Kok rasa sembarangan Gus Ali? Kulo mulai cilik nganti tuwa, kulo nderekno bapak itu nganti kabundut. Pokoknya tiap ana wong mati mesti dalile kullu nafsin dha'iqatul. Tiap ana wong sunat mesti Nabi Ibrahim delok-elokno. Wis tuwek 80 tahun disunat ambek kapak. Saake dadi gak ada perkembangan ilmu. Lah itu sering tak komplain, kenapa sih tidak ada perkembangan apa kayak gitu apa kayak lah ya Gus polsek ya apa kon. Makanya di Indonesia itu ya begini ini. Sampai supirnya kiai itu nitani, anggere ana wong sunat. Oh, Nabi Ibrahim. Kasihan itu guys itu. Ya tapi itu sah-sah saja karena apa? Polsek itu. Nah, ini kalau wajah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun mubarakah. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Zuhair bin Harb haddatsana Ibnu Fudail an Umar an Abi Zur'ah an Abi Hurairah an Nabi qol kalimatani khafifatani ala lisan faqilatani fil mizan habibatani lir rahman subhanallahil azim sallallahu hamdi. Itu yang populer di Jawa. Terus saya tulis wa khatamal Imam al-Bukhari bi hadzal hadis faqala haddatsani Ahmad bin Ishqab haddatsana Muhammad bin Fudail an Umar bin Qaqan Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani lir rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanahu bihamdi subhanallahil azim. Itu pinternya Ki Jawa, yang depannya pakai hadis satunya, yang belakangnya pakai hadis satunya. Sampean kan nggak tahu asal usulnya, terus ditulis di Majmu' Syarif, sampean beli apalannya itu ya sudah itu aja. Sebetulnya itu yang di tradisi Jawa itu kombinasi dua hadis. Makanya talqin di Jawa itu banyak yang salah. Allahumma ighfir lahu wa afihi. Karena pencetaknya itu agak bakhil, jadi penjelasannya nggak ada.
Mestinya kan kalau laki wafir lahu warhamhu wa'afianu selesai. Untuk perempuan wafir laha warhamha wa'afiyah selesai. Karena ngirit cetakan apa? Cobalah medit itu dilereni lah, maksud itu kan akibatnya itu kan nggak bagus itu. Cobalah percetakan harus tobat, itu kasihan itu. Mudin itu banyak. Allahumma fir lahu wa'afihi. Niku jenengan harus fatwa Gus, itu haram percetakan. Nah kemudian hebatnya ngaji di sini tadi ya, ila kafatal. Sebetulnya semua teks hadis saya cek di Abi Dawud, Sunan Ahmad itu memang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Tapi hadis ini lam yukhriz hadal hadis al-Imam al-Bukhari. Lam yukhriz hadal hadis al-Imam al-Bukhari. Imam Bukhari hanya sering meriwayatkan hadis tentang tasbih. Bahkan Nabi sendiri ketika intaqala ila rafiqil a'la ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ini dijelaskan di Hasyatus Sinti, saya baca. Ad-Rajafi ini loh, qala Sinti fi hasyati. Ad-Rajafi hadis at-tasbih wa khatama bi sahaila anqal mura'atan li hadisi man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Wa dzalika li anna satruse itu. Terus li'anna haqiqatat tasbih wa at-tanzih amala yaliku bijalali wa kibriyai minasyarik wal walad wa ghairihima kulliyah fasarat tasbihu muaddiyan li tauhid bi atami wajhin wa aqitihi fa fihi tambihun ala anal murad bi hadisi man kana akhiru kalami la ilaha illallah huwa ayyakuna akhiru kalamihi ma yadullu ala tauhid bi ayyi ibaratin kana. Jadi sebetulnya tidak harus la ilaha illallah, orang subhanallah ya baik, Allahu akbar ya baik, karena la ilaha illallah itu bukan pakem. Buktinya Nabi sendiri bukan melafadzkan la ilaha illallah, tapi melafadzkan Allahumma ar-rafiqal a'la. Sebab itu Nabi Imam Bukhari meriwayatkan hadis terakhir tentang tasbih, dan beliau ingin semua orang Islam yang mati itu diakhiri dengan tasbih. Karena semangat la ilaha illallah, semangat tasbih, semangat tahmid, semangat takbir itu sama-sama tanzihuwah amma la yaliku bihi. Semuanya adalah yadullu ala kibriyaihi wa jalalihi wa azamati. Semuanya itu tentang muji Allah Subhanahu wa taala. Terus memiliki Imam Sinti ngendikan li annal mar'iyya fi hadzal bab al ma'ani lal alfat wa yu'ayyidu fil jumlati anna akhira kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al ma'lum kana ghairu hadhil kalimah. Bahkan Nabi sendiri ketika mau wafat itu tidak melafadzkan la ilaha illallah, tapi wa huwa qauluhu Allahumma ar-rafiqal a'la. Makanya ini cerita ini sama Gus Alid. Ada orang di daerah saya itu banyak yang meninggal Jumat. Itu kiai-kiai kalau ketemu saya, Gus kalau dongakno mati Jumat, mati karena trennya kiai sana mati dina Jumat. Terus saya bilang, alasannya apa? Itu kata Nabi yang kabudut dina Jumat ngene-ngene. Masalahnya sengendikan fadhaile kabudut dina Jumat, kabudute Senin namanya. Saudara-saudaraku, syukur alhamdulillah kita baru saja menyimak pengajian dari Gus Baha. Semoga ilmu yang kita dapat kali ini benar-benar bermanfaat buat diri kita, anak-anak cucu kita, dan juga buat saudara-saudara kita yang seiman. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Semoga rezekinya ditambah dan diberikan keselamatan di dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan dari saya, tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.